adik-adik semua sebelumnya udah pernah belum dengar kata atom? Nah, Apa? Bukan kacang atom ya? belum ya Bu. Itu Kak, bom atom Hiroshima Nagasaki. Oke, ingatan sejarahnya bagus banget nih ya. Iya. Padahal anak IPA loh. Jarang anak IPA mau mengingat sejarah. Oke, sebelum kita masuk ke topik yang akan kita pelajari hari ini atom, kakak mau nge-remind materi kita di SMP. Di SMP udah belajar IPA kan ya? Belajar. Oke, kita di SMP udah pernah belajar yang namanya materi, di mana materi itu klasifikasinya ada 3. Bener ya? Ya. Ada materi apa saja? Ada materi padat, Padat, cair ya, benar, cair dan gas. gas. Sebelumnya kakak mau kasih tahu kalau definisi dari materi itu sendiri adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Contohnya materi padat, contohnya apa? Pasir. Ya. Pasir itu dia menempati ruang, bisa menempati ruang? Bisa dan juga memiliki massa? Ya. Ya benar. Contoh yang cair apa? Air yang biasa kita pakai mandi ya. Terus ada apa lagi? Kalau gas, contohnya? Kalau gas bensin uap. Boleh, itu contoh dari materi ya. Iya. Dia adalah segala sesuatu yang berada di ruang dan memiliki massa. Oke. Nah, ternyata materi dalam skala kecil itu juga tersusun oleh partikel. Yang namanya partikel ya. Nah, jadi materi sendiri ada partikel penyusunnya. Partikel penyusun materi itu apa aja sih? Partikel penyusun materi itu ada yang namanya atom. Nah, yang mau kita pelajari hari ini, atom, molekul, dan ion. Nah, jadi materi itu tersusun atas apa saja? Bisa tersusun dari atom, molekul, atau ion. Nah, yang akan kita bahas pertama hari ini adalah atom. Begini dulu deh, biar cantik, biar semangat nyatetnya. Catat ya, di foto juga boleh nanti. Atom itu apa sih, teman-teman? Atom itu adalah partikel yang sangat kecil, kemudian tidak bisa dibagi secara kimiawi. Kenapa atom itu nggak bisa dibagi, teman-teman? Pertama, atom itu kan sangat kecil. Kedua, logikanya nih kalau kita mau membagi sesuatu, contohnya mau bagi roti jadi 2, itu kira-kira rotinya harus apa? Pertama harus bisa kelihatan ya, biar kita bisa membelah rotinya jadi 2, posisi tengah-tengahnya yang mana, itu harus kelihatan kan. Nah, atom ini merupakan partikel yang sangat kecil, bahkan tidak terlihat. Kok bisa sih orang-orang tahu di dunia ini ada atom padahal nggak bisa terlihat? Nah, jadi atom itu sebenarnya bisa terlihat, teman-teman, cuma menggunakan instrumen seperti mikroskop. Benar sekali. Nah, yang kedua ada molekul. Molekul itu apa sih? Molekul itu adalah gabungan dari 2 atom atau lebih. Nah, kalau unsurnya 1 itu dinamakan atom. Tapi kalau terdiri dari 2 atom atau lebih itu namanya molekul. Contoh atom itu apa sih, Kak? Contoh dari atom itu ada
hidrogen. Teman-teman tahu hidrogen ya? Hidrogen, oksigen yang biasa kita hirup. Kemudian ada karbon yang sangat familiar ya, dengarannya ya, dan juga dan lain-lain. Atom ini selain dia sangat kecil dan tidak bisa dibagi, atom juga bersifat netral. Netral itu apa sih Kak? Netral itu tidak bermuatan listrik, tidak bermuatan listrik ya. Nah, yang terakhir itu ada ion. Ion sendiri itu merupakan atom yang bermuatan. Contohnya H+. Muatannya apa teman-teman? Muatan di sini, muatan yang dimaksud itu muatan listrik ya teman-teman. Kalau dia plus itu artinya bermuatan positif. Kalau minus contohnya gimana? Nah, O2 min misalnya. Ini artinya atomnya bermuatan negatif sehingga disebut dengan ion. Oke. Sampai sini bisa dipahami teman-teman perbedaan atom, molekul dan ion? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman boleh sambil dicatat ya. Kita lanjut ke struktur atom ya teman-teman. Ternyata atom itu disusun oleh partikel dasar. Apa aja sih partikel dasar penyusun atom? Itu ada dua teman-teman. Yang pertama, atom itu terdiri atas inti atom, kemudian dilapisi oleh kulit atom. Kalau digambarkan bentuknya akan seperti ini teman-teman. Bentar ya. Teman-teman. Atom itu terdiri atas apa teman-teman? Inti atom dan juga kulit atom. Inti atom disebut juga nukleus teman-teman. Disebut juga apa? Nukleus. Nukleus. Nah, namanya inti, letaknya pasti di tengah atau di pusat. Kemudian dilapisi oleh kulit atom atau disebut juga lintasan. Ini namanya kulit atom. Atau bisa juga disebut apa tadi? Lintasan. Oke. Di inti atom itu ada apa aja sih? Nah, ternyata di inti atom itu tersusun atas proton dan juga neutron. Kemudian di kulit atom diisi oleh elektron. Nah, sampai di sini bisa dipahami dulu? Bisa. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ya. Teman-teman pasti belum pernah dengar kata-kata proton, neutron, dan elektron kan? Iya. Yang perlu
bermuatan. Atau apa kalau tidak bermuatan? Netral. Kemudian yang terakhir ada elektron. Kira-kira elektron ini bermuatan apa nih? Negatif. Yang bermuatan. Oke, benar. Partikel yang bermuatan negatif. Proton sama neutron letaknya di mana tadi? Ada di inti atom atau nukleus atau di pusat atom. Kemudian kalau elektron dia berada di kulit atau lintasan yang mengelilingi inti atom. Nah, di sini bisa dipahami dulu. Boleh sambil dicatat, sambil didengarin ya. Iya. Kalau sudah paham strukturnya, kita lanjut ke notasi atom. Notasi atom itu bisa dilambangkan dengan unsur X. Permisalan ya, nama atomnya itu X. Kemudian ada yang namanya nomor atom dan juga nomor massa. Jadi di notasi atom itu ada yang namanya nomor atom. Kemudian ada juga yang namanya nomor massa. Dan X ini kita misalkan nama atomnya atau unsurnya. Contohnya apa nih? Bisa dimisalkan ya. Atom apa tadi? Hidrogen atau oksigen. Nah, di sini kita lambangkan dengan X. Nomor atom itu apa sih, Kak? Nomor atom merupakan jumlah proton dalam suatu atom. Apa? Nomor atom jumlah proton dalam suatu atom. Kalau nomor massa apa, Kak? Kalau nomor massa dia merupakan jumlah proton dan neutron dalam suatu atom. Kemudian yang ketiga, harus diingat kalau jumlah proton dalam suatu atom itu sama dengan jumlah elektron. Kakak misalkan ya di sini ya contohnya ya. Contohnya ada atom klorida yang memiliki nomor atom 17 dan nomor massa 35. Dari sini kita bisa menentukan apa deh? Kita bisa menentukan nomor atom, nomor massa, kemudian apa? Jumlah proton, jumlah neutron dan juga jumlah elektron. Kita kasih keterangan di sini ya.
Ya, nomor massa sama dengan jumlah proton dan neutron. Berarti dari sini bisa kita dapat neutronnya jadinya 35. Ini bisa dipindahkan luas jadi pengurangannya. Dikurangi 17. Berapa? 35 dikurangi 17. 8. 11. Ya, benar 18. Nah, jadi dari notasi seperti ini bisa kita ketahui informasinya apa aja? Nomor atomnya 17, nomor massa dari 35, protonnya 17, elektronnya 17, neutronnya 18. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, teman-teman boleh catat dulu sebentar ya. Kita jeda sebentar. Kita lanjut ya. Kita lanjut di sini aja dulu deh. Contoh soal lagi. Ada unsur natrium. Teman-teman boleh sambil buka periodik ya. Natrium. Informasi yang pertama yang kita dapat apa? Ada nomor atom. Nomor atom ini sama dengan apa? Sama dengan jumlah proton. Sama dengan apa lagi? Sama dengan jumlah elektron. Jumlahnya berapa? Nomor atom, proton, dan elektronnya jumlahnya 11. Terus kalau yang 23 ini nomor massa. Neutronnya berapa kira-kira? Neutron kita dapat dari nomor massa yang dikurangi proton. Berapa di situ nomor massanya? 23 dikurangi protonnya berapa? 11. Ketemulah neutronnya 12. Paham di sini? Paham. Oke. Oke. Kita lanjut ya. Kita kasih contoh soal yang baru. Dan ini udah ya, dicatat ya. Udah harus ya. Nah, kita coba soal jenis baru. Serupa tapi tak sama. Sama-sama atom natrium. Di situ berapa? 11. Dan di sini 23. Ini apa namanya yang di atas, teman-teman? Positif. Iya, positif itu apa namanya?
negatif, kalau satunya melepas lawannya apa? Menerima. Menerima. Kira-kira kalau dia melepas, kira-kira kalau kita melepas sesuatu yang kita punya, misalnya kita punya roti 5, kita lepas 2 rotinya, atau kita punya ayam deh, biar enak kan? Kita punya ayam 5 di kandang, terus kita lepas ayamnya 2, kira-kira ayam kita bertambah atau berkurang? Berkurang. Nah, ini sama prinsipnya seperti unsur yang bermuatan. Kalau melepas elektron, itu tandanya elektron di unsur tersebut berkurang. Kalau dia bermuatan negatif atau menerima elektron, artinya elektronnya bertambah. Berarti kalau di soal ini muatannya positif, artinya apa? Dia melepas. Kira-kira melepas bertambah atau berkurang? Nah, karena dia melepasnya berapa di sini? Kalau plusnya nggak ada angkanya, itu sama kayak plus 1. Kalau ada angka 2 misalnya di sini 2 plus 3 plus, itu artinya dia melepas 3, melepas 2, seperti itu ya. Nah, berarti ini dia melepas berapa? Melepas 1 elektron. Di sini kan nomor apa ini? Nomor apa? Nomor atom ya. Nomor atom itu kan sama dengan proton. Kemudian proton sama dengan elektron. Nah, di sini protonnya berapa? 11. Protonnya 11 kan ya? Sama dengan jumlah elektron. Kalau elektronnya dilepas 1, melepas kan berkurang ya? Berarti ini elektronnya jadinya 11 dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena dia melepas. Jadi jumlahnya 10. Nah, dari sini bisa kita simpulkan kalau ketika unsur atau atom itu bermuatan, maka jumlah dari proton dan juga elektron itu akan berbeda. Kan kalau dia muatannya netral tadi sama ya, proton sama dengan elektron. Kalau dia bermuatan, maka jumlah proton dan elektronnya akan berbeda. Karena ketika dia melepas atau menerima, elektron tersebut dalam unsur itu akan terlepas atau melepas berkurang, menerima bertambah. Contoh yang menerima sekarang, paham ya? Kalau muatannya positif, paham ya? Sekarang kita lanjut kalau contohnya yang bermuatan negatif. Cl ini berapa ya? 17, 3. Di sini
Gampang? Gampang. Menyenangkan kimia? Menyenangkan ya. Oke, teman-teman boleh sambil dicatat ya soal yang kita kerjain tadi. Sambil kakak lanjut ke materi berikutnya. Kalau teman-teman udah bisa bedain atom, molekul dan juga apa satunya? Ion. Udah tahu strukturnya seperti apa? Kita lanjut cara konfigurasinya. Oke, sebenarnya kita nyari proton, neutron, dan elektron itu buat apa sih? Fungsinya buat apa sih? Nah, ternyata unsur itu atau atom terdapat banyak sekali di alam, tidak terhitung. Hanya yang umum atau yang sering ada di alam itu bisa kita lihat di tabel periodik. Teman-teman boleh searching di HP. Tabel periodik itu seperti apa? Itu adalah contoh jenis-jenis atom atau unsur. Nah, apa sih gunanya kita nentuin proton gitu-gitu? Nah, teman-teman, proton itu dalam atom dia berperan untuk atau sebagai identitas dari atom. Nah, ternyata unsur aja punya identitas sama kayak kita. Kita kan punya nomor identitas juga kan? Nomor identitas berupa nomor kan? Nah, sama. Proton ini kan sama kayak nomor atom, makanya dia berperan sebagai identitas atom. Nah, jadi setiap atom atau unsur itu atau unsur memiliki nomor atom yang berbeda. Kalau nomor atomnya berbeda, otomatis protonnya juga beda. Protonnya juga beda. Nah, contohnya nih, di situ ada apa? Ada kalsium Ca dan klorida Cl. Itu nomor atomnya berbeda, benar nggak? Iya. Nah, itulah yang menjadi pembeda antara atom-atom dalam sistem periodik. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah jumlah proton yang merupakan identitas dari atom tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang konfigurasinya. Konfigurasi elektron. Teman-teman udah tahu kan tadi cara menentukan elektron dalam atom? Iya. Sekarang kita lanjut cara konfigurasi. Konfigurasi ini gunanya buat apa sih? Nah, sama. Konfigurasi juga bisa kita terapkan untuk mengklasifikasi suatu atom. Sebagai apa? Klasifikasi atom. Klasifikasi sendiri definisinya apa sih? Pengelompokan. Nah, jadi teman-teman udah lihat kan ya di HP-nya tadi kan sistem periodik itu ada seperti ini ya, banyak sekali ya. Ini gambaran kasarnya ya. Ada banyak kan tabel-tabelnya yang diisi oleh unsur-unsur dan lain-lain lah pokoknya ya. Nah, kita melakukan konfigurasi ini untuk mengklasifikasi atom
dalam sistem periodik itu letaknya di mana? Nah, contohnya nih, di dalam sistem periodik itu ada yang namanya golongan. Ada yang namanya apa? Golongan. Golongan dan juga apa? Periode. Ada yang namanya golongan dan namanya periode. Golongan tuh yang mana sih? Golongan dalam sistem periodik itu adalah dari dalam satu tabel itu dari atas ke bawah satu garis itu dinamakan golongan. Kalau periode itu satu baris dari kiri ke kanan itu namanya periode. Kanan. Caranya gimana sih? Kita lanjut ke cara konfigurasi. Nah, ada istilahnya yang namanya konfigurasi board. Kenapa dinamakan konfigurasi board? Karena yang menemukan teori konfigurasi ini namanya Niels Bohr, makanya dinamakan konfigurasi board. Contohnya ada natrium 11. Kita mau konfigurasi apa teman-teman? Konfigurasi elektron. Maka yang kita konfigurasikan di sini adalah elektronnya. Na. Di sini elektronnya berapa? Elektron sama dengan proton. Berapa? 11 ya. Berarti yang kita konfigurasikan itu adalah elektronnya. Konfigurasi itu kayak gimana sih? Nah, menurut Bohr, cara konfigurasi itu adalah susunan elektron dalam lintasan atom. Nah, lintasan ini kan apa? Disebut apa? Disebut kulit juga ya. Nah, ada lintasan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya banyak. Itu bisa dinotasikan seperti ini. Menurut Bohr bisa dinotasikan seperti ini. Ada syaratnya tetapi syaratnya elektron di kulit pertama atau kulit terdekat atau lintasan ya, ini namanya lintasan ya, itu maksimal ada 2. Kemudian di lintasan selanjutnya ada 8, lintasan selanjutnya ada 18, kemudian lintasan selanjutnya maksimal ada 32. Cara konfigurasinya kayak gimana? Yang pertama, ingat ya jumlahnya berapa elektronnya? 11 ini kita konfigurasikan, kita taruh elektronnya di kulit-kulitnya atau lintasannya. Di kulit pertama maksimal ada berapa? 2. Udah penuh nih, kita lanjut ke lintasan atau kulit berikutnya, maksimal ada 8. Udah penuh berarti kita lanjut lagi ke lintasan berikutnya. Ini udah berapa nih jumlahnya? 2, 8, 10, berarti kurang 1. Kita konfigurasikan hingga jumlah elektronnya 11. Nah, kemudian di konfigurasi ini ada istilah, ada yang namanya itu elektron valensi. Apa itu elektron valensi? Elektron valensi itu adalah elektron yang berada di kulit
golongan atom atau unsur dalam sistem periodik. Nah, kan di sistem periodik itu ada tulisan kan, teman-teman bisa lihat di tabel, ada yang namanya golongan 1A, 2A sampai 8A. Nah, konfigurasi buat ini berfungsi untuk menentukan golongan ini, unsur ini terletak pada golongan yang mana antara 1A hingga 8A. Oke. Karena elektron valensinya 1, maka kita tulis di sini elektron valensinya 1, maka dia terletak pada golongan 1A. Kemudian selain golongan ada apa lagi di sistem periodik? Ada periode. Nah, kalau nentuin periodenya gimana, Kak? Periode itu ditentukan berdasarkan jumlah lintasan atau jumlah kulit. Nah, di sini kita pakai lintasannya berapa nih? Lintasan pertama atau kulit pertama, lintasan kedua atau kulit kedua, kemudian ketiga. Berarti ada tiga. Berarti dia terletak pada periode 3. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke, kita istirahat dulu sebentar. Teman-teman boleh sambil dicatat ya. Nanti kita lanjut untuk diterapkan di soal. Apakah adik-adik sudah benar-benar paham? Oke. Kita lanjut ya, sebentar ya. Kita kasih contoh satu soal mengenai konfigurasi bond. Contohnya ada atom Cl. Sekarang kita combine ya, kita mau menentukan materi yang pertama, struktur atom dan juga konfigurasi dari atom Cl yang nomor atomnya ada 17. Kemudian 35. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi ini, kita akan uji pemahaman kita melalui soal ini. Untuk soal yang pertama, ada atom klorida atau Cl. Dari sini informasi yang kita dapat apa? Nomor atom. Berapa nomor atomnya? 17. Nomor atom sama dengan apa? Proton. Jumlahnya juga 17. Elektronnya berapa? 17 sama ya. Terus ada apa lagi? Nomor massa. Nomor massanya berapa? 35. Ada apa lagi yang belum? Neutron. Neutronnya caranya gimana tadi? Nomor massanya berapa? 35. Kemudian dikurangi proton 17. Berapa? 18. Kalau konfigurasinya, kita konfigurasikan nih. Elektronnya berapa? 17. Berarti yang kita konfigurasikan itu adalah elektronnya. Ya. Gimana tadi konfigurasi caranya? Kita isi lintasan pertama maksimal berapa? 2. Berarti selanjutnya 8. Berapa nih kira-kira? 2, 8, berapa nih jumlahnya? 7. Berarti 7 lagi. Nah, karena maksimal yang di lintasan ketiga ini maksimalnya 18, maka boleh kita isi 7, asal jangan lebih dari 18. Dari sini kita bisa dapat informasi apa lagi?
dan mengingat materi ini hingga kita ke pertemuan berikutnya. Sekian dari kakak. Semoga